Rentetan kasus premanisme berbalut organisasi kemasyarakatan atau ormas belakangan semakin meresahkan dan menuai banyak sorotan. Keadaan ormas ini juga dianggap sudah mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bahkan akibat persoalan yang melibatkan ormas, Kementerian Dalam Negeri berencana merevisi Undang-Undang Ormas. Seperti apa duduk perkaranya dan bagaimana jejak organisasi kemasyarakatan pada masa lampau? Salah satu kasus terakhir premanisme yang melibatkan ormas terjadi di Subang, Jawa Barat. Lokasi yang menjadi sasaran adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina BYD dengan nilai investasi sebesar 11,7 triliun rupiah. Atas temuan ini, Kepolisian Resor Subang menangkap 9 tersangka pelaku premanisme yang beroperasi di sejumlah titik di kawasan industri Kabupaten Subang. Para tersangka diamankan di 3 lokasi berbeda. Mereka terbagi dalam 2 kelompok, masing-masing beroperasi di sekitar pabrik mobil listrik BYD dan PT Superior Porselen Sukses. Sebelumnya pada Jumat 18 April 2025, anggota ormas di Depok, Jawa Barat merusak dan membakar mobil polisi. Aksi ini terjadi setelah mereka tidak terima dengan langkah kepolisian yang hendak menangkap sang ketua organisasi. Akibatnya 9 orang anggota ormas ditangkap oleh polisi. Maraknya kasus ormas yang meresahkan ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewacanakan revisi Undang-Undang Ormas. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam wawancara dengan Kompas TV pada Selasa 29 April. Ya, sebetulnya dalam Undang-Undang Ormas yang baru, itu tahapan pembubaran itu jauh lebih sederhana. Artinya dalam kondisi khusus, bisa saja ormas itu dibubarkan tanpa prosedur yang ribet, berbelit, dan panjang. Begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, revisi yang dimaksudkan Pak Menteri, ini lebih kepada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan mekanisme anggaran, ya, transparansi anggaran, karena banyak sekali ormas yang melakukan pungli, menjadi debt collector, ataupun sumber dana yang tidak jelas, itu adalah sumber persoalan juga. Jadi ormas ini adalah ormas-ormas yang fokus kegiatannya ya ke arah sana. Nah, artinya perlu mekanisme yang lebih kuat lagi untuk memastikan transparansi itu. Itu poin kedua. Nah, poin terakhir, mari kita bedakan antara ormas yang perlu dibina dan ormas yang memang harus dipertimbangkan untuk dikaji ulang keberadaannya, termasuk opsi pembubaran. Nah, karena itu besok Kemendagri bersama dengan kementerian terkait mengumpulkan juga Kesbang. Nah, ini Kesbang ini jaringan Kemendagri di seluruh Indonesia yang melakukan fungsi pembinaan kepada ormas di bawah pengawasan dari kepala daerah. Nah, kita akan evaluasi semua dan sejauh mana kemudian kita bisa bersama-sama mengambil langkah tegas terkait dengan peristiwa terakhir tadi yang memang meresahkan. Sorotan negatif terhadap ormas belakangan patut disayangkan, sebab sejatinya kehadiran ormas di Indonesia bukanlah hal baru, bahkan sudah ada sejak masa kemerdekaan. Perannya pun tidak main-main, bahkan turut membantu Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajah kolonial. Di masa lalu, ormas merupakan salah satu pilar penting dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Sejak masa kolonial, ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, melawan penindasan, serta membangun solidaritas nasional. Di masa sebelum kemerdekaan misalnya, ada Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra pada 20 Mei 1908. Organisasi ini memiliki visi memajukan pendidikan dan kebudayaan rakyat, serta membangun rasa persatuan antar golongan. Kemudian Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto. Sarekat Dagang Islam kemudian menjadi organisasi masa pertama yang merangkul berbagai kalangan. Mereka memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial bagi kaum bumi putra serta menjadi kekuatan politik yang disegani. Setelah itu lahirlah organisasi seperti Muhammadiyah pada 1912 dan Nahdlatul Ulama pada 1926 yang terus berkiprah hingga saat ini. Tidak heran jika saat itu peran ormas sangat vital dalam membangun kesadaran nasional, memperkuat identitas bangsa, dan mendorong perubahan sosial. Bahkan, proklamasi kemerdekaan 1945 pun tak lepas dari peran sejumlah tokoh yang tumbuh dan besar dalam kultur organisasi. Selepas kemerdekaan, ormas berkembang pesat, baik yang berbasis agama, profesi, kepemudaan, hingga yang bergerak di bidang sosial dan budaya. Adapun keberadaan ormas dilindungi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Muatan utamanya adalah memberikan ruang bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Sangat disayangkan jika ruang berkumpul tersebut justru digunakan untuk ruang-ruang premanisme.
Peran ormas dalam kemajuan bangsa Indonesia hingga saat ini tentunya tidak bisa dikesampingkan. Meski demikian, adanya aksi-aksi premanisme berbalut ormas tentu menjadi satu hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, di mana terdapat aturan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, termasuk ormas. Nah, kalau menurut sahabat Kompas, jika melihat perkembangan ormas dari masa ke masa, apakah perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang ormas yang ada saat ini?